Selamat malam guys. Malam hari ini gue pengen share sedikit sama lu pada buat teman-teman yang pengen punya mobil tapi budgetnya terbatas guys. Cuman dengan 40-50 jutaan doang lu bisa dapat worth it, mobil yang worth it, mobil yang layak di tahun 2002 ini. Oke, tanpa nunggu lama-lama, check this out. Oke, yang pertama guys, itu ada keluaran brand ternama yang banyak orang pakai, yaitu Toyota. Di sini ada Toyota Soluna guys. Buat brand dari Toyota sendiri, di Toyota Soluna dia keluaran tahun 2000 ke atas ya guys. Ini 2000 sampai 2004 kalau nggak salah. Buat transmisinya dia punya manual, dia punya otomatis. Tapi banyakan yang manual seri XLE itu banyakan dulu dipakai buat taksi guys. Jadi saran gua kalau lo mau ambil Soluna ini, lo ambil yang versi Matic guys. Karena versi Matic jarang dipakai sama taksi. Udah gitu buat zaman sekarang ya enak dipakainya, dia nggak pegel. Terus habis itu mobil ini keluaran Toyota udah pasti spare partnya banyak di mana-mana, biaya perawatannya juga nggak mahal, pajaknya juga paling banyak ini 2 jutaan guys. Pajaknya nggak mahal, perawatannya nggak mahal, bensinnya juga irit banget karena mesinnya dibekali sama DOHC kubikasi 1500 cc. Ini udah pasti irit banget, radiatornya aman, bisa lu bawa kemana-mana dari Jakarta Puncak, Jakarta Bandung, ini nggak bakalan panas guys. Ini mobil pilihan gua banget sih dulu. Nah, Toyota Soluna ini dia mobilnya tipenya dia nggak rewel, bandel, enak dirawatnya. Lo kalau mau lebih keren-kerenan lagi, peleknya bisa lo ganti sama yang pelek-pelek model palang banyak kayak gini. Dia bakalan kelihatan lebih elegan. Udah gitu lebih bagus lagi kalau gue bilang lo ambil yang warna hitam guys. Kenapa? Karena menurut gue hitam tuh elegan dan timeless. Oke, itu aja buat yang Toyota Soluna yang pertama. Kedua, kalau lo punya duit 40-50 jutaan, lo bisa ambil Honda City Type Z guys. Kenapa gue bilang Honda City Type Z? Karena menurut gue kalau misalnya lu punya budget pas-pasan 40-50 jutaan dan lu pengen mobil yang menurut gue itu bisa diandalkan, bisa dibawa jalan jauh, terus habis itu mesinnya juga bagus, nggak rewel, perawatannya juga nggak terlalu mahal, ini bisa menjadi alternatif selain si Toyota Soluna tadi guys. Kenapa? Karena ini brandnya juga brand ternama, udah pasti. Ini Honda dengan namanya City, dan buat tampilan looks-nya gue bilang ini lebih sporty dari Toyota Soluna tadi. Nah, buat bensinnya sendiri, kubikasi ini mobil ada di 1600 cc, ada manual transmission, ada automatic transmission. Harganya juga nggak beda-beda jauh sama si Soluna tadi. Kalau di Soluna tadi lo bisa dapetin dengan harga 40 juta sampai 50 juta. Ini juga beda-beda tipis guys. Lo bisa dapetin di 40 juta sampai 55 juta.
Kalau lo yang dapet yang bagus banget mungkin sekitaran 60 jutaan. Tapi menurut gue lo bisa cari di sekitar 40 sampai 45 juta itu udah oke lah. Nah, mobil ini kalau Honda zaman dulu sebenarnya kelemahannya cuma satu ya guys, yaitu kaki-kakinya. Lo bisa cek engine mountingnya, kaki-kakinya, shock breakernya, as rodanya mungkin. Itu bisa jadi ada yang keropos ya, karena Honda biasanya PR-nya di situ. Tapi selain itu, buat kondisi mesin, temperatur, buat spare part, buat pajaknya mobil ini, tingkat efisiensinya, keiritannya, menurut gue ini sangat-sangat aman guys. Udah gitu, bentuknya yang juga sporty, terus habis itu dia juga bisa dipakai pelek-pelek yang ring yang lebih besar ya guys, kalau lo mau tampil lebih keren lagi. Nah, ini bisa menjadi alternatif buat lo yang punya budget pas-pasan tapi lo pengen mobil yang lumayan oke dan lumayan berkelas. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, gua bisa rekomendasiin lo di Suzuki Baleno guys. Nah, lo bisa dapat mobil dengan harga 40 juta sampai 60 juta dengan brand Suzuki yang lumayan oke juga, dengan tampilan yang menurut gue ini sangat-sangat oke, masih oke dipakai buat sekarang. Kenapa? Karena tampilan dia itu menurut gue I found a few restaurants near you. Oh no. Oke, Google gue sedikit bermasalah. Oke. Restoran? What? Gue nggak pesan restoran. Oke, Google. Oke. Dengan budget 40 juta sampai 50 juta lu bisa dapat mobil yang lumayan elegan ini. Ya, kenapa? Karena menurut gua lampu mobil ini tuh sangat-sangat timeless sih gue bilang. Lu lihat mobil ini dengan lampu yang bentuknya membulat kayak gini, ini sampai sekarang kalau mau pakai mobil kayak gini itu dimanapun nggak bakalan malu-maluin. Apalagi kalau lo beli mobil yang warnanya hitam kayak gini, habis itu peleknya lo gedein di ring 17, ring 18 dengan pelek yang bagus, itu menurut gua oke banget. Udah gitu, brand Suzuki ini lo nggak perlu khawatir sama yang namanya mesin. Udah pasti mobil mesin Suzuki Baleno itu bandel banget guys. Udah gitu, buat masalah mobil ini menurut gua sangat-sangat sedikit, menurut gua hampir nggak ada. Semuanya oke, all is fine. Lu mobil tinggal jalan, pajaknya juga nggak mahal, cuman sekitar 1,9 sampai 2 juta. Udah gitu, bensinnya iris, dia di DOHC 1500 cc. Udah gitu, lu juga dia punya fitur-fitur yang lumayan oke. Dia punya electric mirror, dia punya power window, power steering, udah oke lah semuanya. AC-nya juga lumayan dingin, tampilannya bagus menurut gua. Dengan harga 40 sampai 50 jutaan menurut gua worth it banget sih mobil. Perawatannya gampang, spare part-nya juga gampang. Lo bisa cari dimanapun spare part-nya, pasti di mana-mana ada. Karena Suzuki Baleno menurut gue dia sangat reliable, bisa diandelin, bisa jalan jauh, temperaturnya oke, semuanya oke, all is fine. Lo tinggal pakai aja nih mobil, perawatannya secukupnya aja. Yang penting jangan lo sampai telat oli, ya, oli transmisi, apalagi kalau mobilnya matic ya, itu jangan sampai kelupaan. Terus habis itu jangan lupa pajak ya guys.
pajaknya nggak mahal, cuma 1,9 sampai 2 juta. Lo bisa dapetin mobil yang kece ini dengan harga cuma di 40 sampai 60 juta tergantung kondisi, guys. Oke, ini yang ketiga. Dan yang keempat, lo bisa dapetin Mitsubishi Galant. Nah, buat lo yang punya budget 40 sampai 60 juta juga, lo bisa dapetin mobil sekeren ini, guys, dengan budget segituan doang. Nah, mobil keluaran Mitsubishi ini punya kubikasi 2000 cc dengan arsitektur mesin V6 6 silinder DOHC. Nah, mobil ini menurut gua keluaran Mitsubishi itu mirip-mirip sama BMW ya, guys. Buat tampilannya dia udah sporty abis dengan tampangnya yang kayak hiu gini, dengan lampu yang menurut gue sangat-sangat sporty. Dan menurut gue di mobil dengan lu cuman modif peleknya aja, lu kasih pelek lebar itu udah keren banget, guys. Nggak usah diapa-apain lagi. Memang ini mobil emang tampangnya udah sangar dari sononya gitu, guys. Apalagi ini keluaran Mitsubishi yang lu bisa tahu ini kualitas mesinnya tuh emang keren banget keluaran Mitsubishi. Oke, buat spare part lo nggak usah takut, di mana-mana Mitsubishi Galant V6 spare partnya banyak. Cuman kelemahan Mitsubishi Galant ini adalah spare partnya sedikit lebih mahal dari Toyota, Suzuki, dan Honda. Tetapi menurut gue ini mobil sangat worth it karena spare partnya cuman sedikit lebih mahal, tapi lo bisa dapat look yang lebih oke, lebih sporty, dan kualitas mesin dan kualitas kenyamanan yang lebih enak. Nah, menurut gue ini mobil worth it banget buat lu yang pengen punya mobil dengan budget yang mungkin sedikit pas-pasan, tapi lu mau tampil keren dan sporty, guys. Oke, Mitsubishi Galant adalah yang keempat. Nah, yang kelima, gua bakalan saranin lu satu mobil lagi yang menurut gua cukup keren dan lu bisa dapetin dengan harga yang 40 juta sampai 50 jutaan juga. Nah, mobil yang kelima itu lu bisa dapetin di BMW E46. Oke. Iya. BMW E46. Sorry. BMW E46 ini dia harganya di 80 sampai 100 juta, tapi lu bisa dapetin yang 40 sampai 50 juta lu bisa dapat di E36 yang menurut gue lumayan sporty juga. Nah, mobil E36 ini keluaran dari tahun 92 sampai ke 98. Mobil keluaran BMW ini ada 3 seri. Yang pertama 318i di 1800 cc, 320i di 2000 cc, 323i di 2300 cc, guys. Juga tersedia ada pilihan manual dan maticnya. Karena keluaran BMW, lo nggak perlu ragu lagi sama kualitasnya, sama ketebalan pelatnya, sama kualitas mesinnya. Ini oke banget. Nah, oke, buat lo yang punya budget 40 sampai 50 jutaan, mobil ini kalau mau tampilan lo sporty dan lo pengen kelihatan elegan, lo bisa pakai mobil ini, guys. Buat mobil ini menurut gue timeless, buat lo pakai buat zaman sekarang menurut gue masih oke banget, guys. Nah, kelemahannya apa sih? Oke, dari sisi BMW,
Mungkin ada teman-teman gue yang bilang, "Bang, BMW kurang cocok deh kayaknya buat iklim di Indonesia." Gue kurang tahu masalah itu. Tapi karena dia mobil Eropa, spare part-nya memang lebih mahal dari mobil-mobil Jepang yang tadi gue kasih lihat lu guys. Tapi kalau lu mau tampil sporty dan lu pengen gaya, lu bisa pakai mobil ini dengan budget yang nggak terlalu mahal. Dengan budget 40-50 juta doang, lu bisa dapetin mobil ini dengan kubikasi 2000 cc 318i 1800 cc dan 2300 cc di 323i guys. Nah, kelemahan mobil ini adalah dia lumayan boros guys. Tapi menurut gua borosnya mobil ini bisa terbayar sama kenyamanan ketika lu naikin mobil ini guys. Karena menurut gua mobil BMW ini adalah mobil dengan yang memiliki plat besi yang lumayan tebal karena dia, I don't know, karena dia mobil Eropa atau enggak. Tapi menurut gue BMW plat mobilnya itu tuh lumayan tebal. Kalau lo ketok gini, lo bakalan kerasa tebelnya. Udah gitu, lo bisa duduk nyetir dengan sangat nyaman karena udah pasti mobil keluaran BMW itu responsif guys. Apalagi dengan cc yang lebih besar kayak 323i. Udah gitu, mobil ini tuh keren banget. Dengan aslinya aja udah keren menurut gue, bentuknya udah sporty, udah elegan. Kalau mau lebih keren lagi, lu bisa beli pelek yang seperti ini. Nah, ini pelek aslinya. Mungkin dia pakai pelek yang BMW seri yang selanjutnya karena ini lumayan lebar ya. Menurut gue BMW ini kalau pakai pelek yang ring yang lebih lebar, dia bakalan kelihatan keren banget guys. Nah, cuma dengan 40-50 jutaan lu bisa dapat mobil yang sekeren ini, mobil yang senyaman ini. Mungkin kekurangannya adalah BMW perawatannya sedikit lebih susah dan spare part-nya lebih sedikit mahal dari mobil-mobil Jepang. Karena di mobil Eropa mungkin spare part-nya masih impor ya dari Eropa. Kalau mobil Jepang dia banyak yang versi lokalnya. Nah, tapi menurut gua mobil ini tuh worth it banget buat lo yang punya budget pas-pasan, pengen tampil sporty dan elegan, dan pengen jadi pusat perhatian. Tapi balik lagi semuanya ke budget dan fungsi yang lu utamain. Tentunya kalau misalnya lu milih mobil yang bagus adalah sesuai fungsinya. Lu mau mobil yang nyaman, lu mau mobil yang irit, atau lu mau mobil yang efisien, semuanya balik ke pilihan lu masing-masing. Oke, sekian dulu. Itulah semua 5 mobil menurut gue yang paling pas, yang paling efisien, paling worth it buat lo yang punya budget pas-pasan 40-50 jutaan guys. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Jangan lupa lo subscribe channel gue kalau lo suka Seven Creation. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya di pojok bawah kanan. Kalau lo suka dengan video ini, lo bisa like video ini. Kalau lo nggak suka, lo bisa dislike. Kalau lo mau tanya-tanya, lo bisa komen di video ini. Oke, sekian dulu dari gue. See you in the next video. Bye.